ويختم هذه الصريحة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah tetap menghidupkan seluruh rangkaian kewajiban kita untuk mentaati Allah, dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa menjauhi seluruh larangan-larangan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Oke, sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatim mukramun. Masyaallah. Alhamdulillah. Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Jadi kita mulai di ayat 19. Kalau kita kaji ya Quran, ada yang disebut dengan munasabatul ayat, ya korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Itu kalau kita buka ayat-ayat sebelumnya itu berkaitan dengan fenomena hari kiamat. Ya, fenomena di saat para pelaku pendosa, ahli maksiat, orang yang bukan ahli takwa, bukan ahli taat, bukan orang beriman, maka mereka nanti di yaumil qiyamah itu akan saling mencaci, saling menyalahkan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzim bibani. Nah, jadi ketika Allah di awal-awal menceritakan fenomena kiamat, kemudian sampai kepada proses nanti peradilan di yaumil qiyamah, maka para pelaku pendosa, para ahli maksiat itu mereka nanti akan menuntut ya, siapapun yang dianggap oleh mereka merugikan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin bibani. Para pelaku pendosa atau para ahli maksiat mereka ingin dosa-dosanya itu ditebus oleh anaknya. Kalau bahasa orang mah mereka akan menuntut, ya Allah, saya jika kita tidak pamolah anak ta. Anak saya yang membuat saya seperti ini, saya harus banting tulang, saya harus berangkat pagi pulang malam demi membiayai sekolah mereka, demi memberikan mereka makan. Saya harus penipu, saya harus korupsi, saya harus ngambil
harta orang, itu orang tua akan menyalahkan anaknya. Makanya hati-hati ini kita sebagai para anak ya, jangan sampai orang tua menuntut kita, menyalahkan kita karena kita gak benar saat disekolahkan, saat dibiayai sekolah oleh orang tua. Saya kalau di pesantren itu suka mengajak ya para santri untuk berpikir, antum itu beruntung disekolahkan, tinggal duduk, tinggal nulis, tinggal nyimak. Antum gak usah mikirin biaya. Padahal hari ini saat antum duduk, orang tua sedang pergi, sedang banting tulang, sedang keluar keringat, bahkan tidak sedikit yang hampir kehilangan nyawa demi supaya antum bisa sekolah menjadi orang pinter. Begitu. Nah, maka di Cina itu ya ada satu sekolah, itu sisi anak didiknya itu, si siswanya itu diperlihatkan video orang tua sedang bekerja, orang tuanya sedang bekerja, supaya mereka sadar gitu, supaya mereka punya perasaan bahwa saya bisa sekolah itu ini hasil jerih payah orang tua, banting tulang, keluar keringat, bahkan hampir kehilangan nyawa, sekedar untuk supaya kita bisa sekolah tanpa harus memikirkan biaya, tanpa kita harus memikirkan SPP dan uang-uang untuk kegiatan yang lainnya. Begitu. Itu orang tua akan menuntut. Wasahibatihi wa akhi. Suami akan menyalahkan istri. Kata suaminya, ya Allah, saya lupa kepadamu, melanggar aturanmu, tidak mentaatimu itu karena ulah istri saya. Istri saya yang kemudian dia punya banyak keinginan. Pengen mobil, pengen rumah, pengen ini, pengen ini. Akhirnya saya terpaksa harus nipu orang, harus melakukan pelanggaran, harus korupsi, bla 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 bla. Suami nyalahin. Istri juga sama, ya Allah, saya seperti ini karena suami saya dayus, ya Allah. Hare-hare saya ngobrol chattingan dengan laki-laki yang lain dibiarkan. Saya tidak berkerudung dibiarkan. Saya tidak ngaji, tidak belajar dibiarkan. Jadi kalau Allah mau menghukum saya, jangan saya, suami saya. Wa akhi, saudara, kakak, beradik saling menyalahkan. Itu fenomena di yaumil qiyamah itu, ngeri. Ya ngeri. Ini diperkuat oleh Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-69 kalau tidak salah. Al-akhila ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqun ya. Orang-orang yang saling mencintai sekarang itu nanti di yaumil qiyamah akan saling bermusuhan. Jadi hari ini orang yang sok sweet ya, sok cinta kepada kita, itu nanti di yaumil qiyamah akan saling bermusuhan, saling menyalahkan. Hati-hati. Makanya jangan salah mencintai seseorang. Apalagi yang kita cintai bukan orang Islam, bukan ahli taat, bukan orang yang dicintai oleh Allah. Hati-hati. Jangankan mereka yang bukan muslim, seorang muslim saja kalau tidak membuat kita ingat kepada Allah, kemudian kita cintai bahkan berlebihan, itu nanti yaumil qiyamah mereka akan bermusuhan, akan saling menuntut ya. Jadi akan saling menyalahkan. Ini nih, ulah dia nih, dia menyatakan cinta kepada saya, jadi saya akhirnya kelepak-kelepak gitu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan. Akhirnya waktu saya habis memikirkan dia. Wah, nyalahin, gitu. Ilal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Kalau orang bertakwa tidak. Malah orang bertakwa akan memberikan kesaksian. Ya Allah, saya bersaksi bahwa teman saya ini pernah duduk di masjid untuk mendengarkan kajian. Ya Allah, saya bersaksi teman saya ini pernah menegur saya ketika salah. Ketika saya salah, keliru, dia mengingatkan saya. Maka saya bersaksi bahwa dia adalah orang soleh. Itu orang bertakwa. Hati-hati. Jadi itu fenomena kiamat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tabiat asli manusia. Sekali lagi, Allah menjelaskan tabiat asli manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya, kalimat ini diawali oleh inna, menunjukkan penegasan. Allah ingin menegaskan, ingin memastikan bahwa kita harus paham bahwa al-insan, manusia, khuliqa, diciptakan oleh Allah halu'a. Oke, dalam bahasa Arab itu manusia itu ada 3
kosakata apa? Ada 3 istilah. Manusia ya, kalau di di Indonesia cuma manusia saja. Kalau di Arab itu ada an-nasu. Kemudian al-basyaru. Kemudian yang ketiga al-insanu. An-nasu, al-basyaru, al-insanu. Ini bahasa Indonesianya semuanya diartikan sama manusia. Tapi kenapa dalam Quran kok istilahnya dibedakan? Maka dibedakan manusia berdasarkan konteks. Jadi artinya gini, manusia disebut an-nasu sebagai makhluk sosial. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengajak, menyeru manusia sebagai makhluk sosial, mau muslim, mau kafir, siapapun, mau orang pintar, mau orang bodoh, mau orang putih, mau orang hitam, maka Allah seru, ya ayuhan nas, berarti berlaku untuk semuanya, baik muslim atau kafir. Makanya kalau kita buka dalam Quran kalimat ya ayuhan nas, pasti kesananya bukan ittaqullah, tapi ubudullah, beribadahlah kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu, seperti Al-Baqarah ayat 20. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ubudullah, beribadahlah kepada Allah. Karena tidak semua manusia itu beribadah kepada Allah. Begitu. Jadi an-nas itu adalah manusia dilihat dari sisi sosial. Artinya heterogen dan kebanyakan manusia yang ada di dunia itu disebut dengan an-nas, manusia secara sosial. Yang kedua, ada al-basyaru, manusia secara biologis. Artinya kalau Allah ingin menjelaskan manusia dari sisi biologis bahwa dia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh jalan-jalan, butuh ke pasar, butuh belanja, butuh teman hidup, yaitu al-basyar. Makanya Nabi SAW itu menyampaikan di dalam Al-Quran, supaya Allah sampaikan oleh Rasul, inna ana basyarum mithlukum, bahwa aku ini adalah basyar, manusia seperti kalian. Jadi Nabi SAW itu manusia Pak, seperti kita, di mana Nabi sama, butuh makan, butuh minum, di mana butuh belanja, itu Nabi sebagai basyar, manusia biasa. Artinya jangan dijadikan dalil itu mah Nabi, kita mah bukan, sama, Nabi juga manusia. Ketika Nabi bisa, maka kita pun bisa, karena syariat yang Allah sampaikan kepada Rasul untuk supaya kita ikuti, untuk supaya ditiru. Makanya contohnya sesama manusia. Beda lagi kalau misalkan Nabi itu malaikat, nah kita nggak akan bisa mengikutinya. Begitu, nggak mungkin kita bisa mengikutinya. Itu basyar. Yang ketiga al-insan. Insan itu manusia dilihat dari sisi psikologi. Kalau bahasa kita secara kepribadian. Jadi kalau Allah ingin menceritakan tentang manusia yang memiliki kepribadian baik atau buruk, maka kalimatnya insan. Makanya inna insana. Sesungguhnya manusia itu, nah ini artinya Allah sedang menceritakan pribadi manusia. Makanya contoh misalkan innal insana fi ahsani taqwim. Jadi secara postur, secara tubuh manusia itu sempurna. Artinya jangan kemudian manusia merasa minder, karena manusia itu makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Guru saya mah sebetulnya urang teh sadayana karasep jeung gareulis. Nya, karasep jeung gareulis. Ngan hiji syaratna ulah salah ngareneng sakitu. Tahu tuh. Ari ngarenengna jeung artis mah nya tuh. Tapi beda make up na oge gitu. Tapi ngarenengna jeung urang negro we. Jeung orang Afrika pasti urang pangkasepna, panggeulisna gitu. Jadi yang tidak bersyukur dengan keadaan dirinya itu adalah orang yang salah duduk, salah bercermin, salah bergaul.
Itu insan. Jadi insan itu adalah manusia dilihat dari sisi psikologis, artinya sisi kepribadian. Nah, makanya kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan anil insan, tentang manusia, wa ma huwa mahbulun alaihi minal akhlaqi ad-daniyah. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita perihal manusia yang memiliki mahbulun alaihi minal akhlaq, ya. Apa watak perilaku yang buruk. Dahniyah itu watak perilaku yang buruk. Artinya manusia memiliki watak buruk. Saya lagi, manusia itu memiliki watak buruk. Nah ini kalau kita sambungkan dengan beberapa ayat yang pernah saya sampaikan, Quran surat surat Asy-Syams, ya. Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Masih ingat ini? Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi wan nafsi wa masawwaha fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan manusia itu dua potensi baik, potensi buruk. Cuman ini Allah jelaskan bahwa sisi buruknya itu ini. Sisi buruknya manusia itu apa? Halu'a. Innal insana, Allah ciptakan sisi buruk manusia itu apa? Halu'a. Apa itu halu'a? Halu'a itu asalnya adalah kaget, mudah berubah, mudah menyimpulkan, mudah menilai orang. Kemudian diterjemahkan secara umum dengan istilah keluh kesah. Jadi manusia itu suka berkeluh kesah. Benar nggak ibu bapak? Sampai Ustadz telat sekedar dulu Ustadz teh kamana ya? Tadi ngantosan. Ustadz nanti payun. Oh, kayak jamaah teh ngaji mual. Tuh, ayahnya gitu nya jami. Dan yang paling sering berkeluh kesah itu siapa, Bu? Hah? Siapa, Bu? Siapa, Bu? Ya, karena ibu-ibu mah nggak pernah salah, betul ya. Katanya bahwa iyahnya ibu-ibu itu tidak, dan tidaknya ibu-ibu itu iya. Jadi kalau ibu-ibu bilang iya itu tidak, Pak. Kalau ibu-ibu bilang tidak berarti iya. Jadi iya atau tidak itu ibu-ibu. Ya ini bukan ibu-ibu, insan, manusia. Artinya bapak-bapak pun sama. Kan cuman kalau kita bapak-bapak itu bukan di rumah tapi di luar. Di warung kopi, di emperan masjid, di pos satpam, ngarariung, majikan saya Pak, budak saya Pak, sama Bu. Bedanya kalau ibu begitu pulang langsung dulu, bapak-bapak mah tara jempe, keluar di rumah baru. Umumnya berarti bapak-bapak di sana, di luar negeri. Jadi sama, laki-laki perempuan selama dia insan manusia memiliki watak karakter buruk dalam hal halu'a, keluh kesah. Jadi artinya kalau kita menemukan keluhan orang, ya itu memang wajar. Contoh, Nyai maaf ya, kita mah hanya ngambil contoh yang real aja, yang mudah gitu. Contoh misalkan pas kurban, pasti ayah keluh kesananya. Ayah we gitu, ayah kurang daging mah ya. Panitia teh kok mah teh nggak bagi genteng daging dikurang. Jeroana ka mana ya? Selera cokorna ayah we gitu. Selalu kurang gitu. Ya. Selalu kurang. Jadi tidak ada di pandangan manusia itu orang lain itu sempurna, nggak ada, selalu ada kurang. Itulah manusia. Makanya disebutkan oleh Allah. Jadi ayat selanjutnya, idza massahul khairu manu'a wa idza massahul syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Idza massahul syarru, jika dia diusap.
jika dia mendapatkan asyarru keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, jazua, maka dia akan berkeluh kesah. Keluh kesahnya apa, Bu? Ngedumel. Ngedumel, putus asa, lemah semangat itu. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka pasti itu akan ngedumel, keluh kesah, tidak semangat, atau bahkan tidak mau melakukan itu lagi. Itu manusia. Tadi kita kan lagi ada acara ya di Kabupaten Bandung, lagi hajat sebagai tuan rumah Ormas. Itu ada teman ya yang kemudian dia mengeluhkan tentang anaknya yang harusnya dia masuk 16 besar, tapi tidak. Begitu. Itulah ada aja gitu keluhan. Nah, akhirnya membuat anaknya itu tidak mau main lagi. Udah ya, saya curangi. Akhirnya nggak mau main lagi. Itu ujungnya ke sana kan? Ujung-ujungnya adalah berhenti dari amal soleh, keburukan. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, harapan kita, keinginan kita, kemudian kita mengeluh sampai gimana memutuskan, udah saya mah nggak mau ngaji lagi, ustadz nageda, masjid nageda, lampu nageda, ayah gitu jadikan alasan. Padahal itu sebetulnya alasan dia tidak niat segitu Dalam niat mah jauh di Jogjuk anggang di yang gunung kan kuda kilotan kan, usah berani mapai jalan, satak tak Jogjuk ke hiji lembur dituju ayah kalau boleh ini niat, kalau bila mentah niat mah cari alasan sendiri, jauh, daya motor, bensinnya saat, cangkeng nyeri, iya, nawan sampai wih damel, terus lapar, saru paning, gitu bentrok, kaya gitu ya, gitu. Itu manusia. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyampaikan ini supaya kita tahu bahwa itulah manusia. Artinya jangan anti terhadap keluhan manusia. Dangukeun we. Dangukeun we. Itulah manusia. Artinya wajar. Sisi manusianya wajar ya. Nah kita pun kadang seperti itu. Cuman ada yang berani mengutarakan, ada yang tidak. Itu aja. Ada yang berani di depan umum, ada yang muntah di depan umum mah kan kalau mau digigireun. Si fulan mah nya infak teh. Ini nanti ini rias kan. Sebutkan nanti mamina jika na TikTok itu maksudnya. Jadi ketika ada pengurus menyampaikan sumbangan para jamaah, Bapak Fulan, Bapak maaf misalnya kalau ada misalkan Bapak Abdurrahman infak pembangunan masjid 300.000, wih, itu Bapak Abdurrahman teh kieu tah 300.000 gitu. Bapak Abdul Razak infaknya 1 juta bagi kieu bisa gitu. Aya, gitu gagah. Ada Bapak Abdul Fatah infaknya 50.000 kieu tah yang bisa biasana unggul pada melonggo gitu. Nah, tiba-tiba ada satu orang jamaah, karena jamaah dia teh aneh ya, infak tapi disebutin namanya, itu kan ria. Akhirnya disebutkan kan ke BDKMT, hamba Allah 500.000, itu saya. Harusnya begitu infak teh, hamba Allah saja. Itu ya teh Pak Abri tetap segitu gitu. Sakabeh mah segitu gitu. Jadi kabar dulu menilai gitu, tapi kadang kita sendiri melakukan gitu tanpa disadari. Itulah manusia. Ada keluhannya teh, tidak masyahu syarru jazua. Kalau tidak sesuai dengan harapan pasti ngeluh, protes, ngedumel. Kalau berani dia akan kritik, kalau tidak dia pasti ngedumel. Itulah manusia. Maka akhirnya Pak saleh mina bakal gitu jalmi ya, tanda kutip Pak. Makanya dulu
Luqmanul Hakim ingin mengajarkan bagaimana cara mengambil sikap yang benar. Beliau ajak jalan anaknya keliling kampung, naik kuda, kudanya ditumpahkan kuduaan. Akhirnya ketemu dengan satu kampung mau komentari, dasar emang anak di bapak lieur, nah kuda leutik ditumpahkan, turun akhirnya. Turun, adek turun, bapak di atas. Oke, lewat satu kampung, komentar lagi. Dasar ini orang tua yang nggak tahu diri, enak-enak main di atas, anaknya di bawah kecapean. Akhirnya salah dia turun. Sekarang adek di atas, bapak di bawah. Naik, lewat satu kampung, komentarnya lain lagi. Dasar anak nggak tahu diri, anak-anak di atas, bapaknya capek di bawah, nggak sopan itu. Salah ini. Turun akhirnya sama dua anak ditumpahkan kuda, dituntun kuduaan. Komentarnya beda gimana? Senang. Jangan dilihat senang, yang naon, anak kuda ditumpahkan tuh Pak. Akan selalu begitu manusia. Akan selalu begitu. Makanya jangan kemudian kita berhenti melakukan kebaikan, berhenti melakukan ketaatan hanya karena ada omelan manusia. Hanya ada kritikan, keluhan manusia. Terus saja, karena kita beribadah kepada Allah. Dan ini banyak kasus Pak ya, bukan hanya di satu tempat, banyak Pak. Contoh, kira-kira benar atau salah? Saya misalkan dikritik oleh ibu, Pak Ustadz, puntennya upami ngimaman atau maca surat atau paranjang deui atau kulhu cekap gitu dah abdi teh seueur ka peryogian gitu. Misalkan saya dikritik ieu Pak Ustadz ieu sudah maca ini panjang wae terus aja gitu. Kemudian saya tidak ke masjid Bu, dalam rangka untuk menjaga supaya tidak menimbulkan fitnah, supaya ibu tidak rusak hatinya ketika sholat misalkan. Kira-kira sikap saya benar atau salah? Tergantung naon. Saya misalkan nggak mau ke masjid ibu-ibu ngeritik bisi sholat tuh khusyuk. Gayanya Pak, bisi sholat tuh khusyuk. Harunya ibu-ibu salami di imaman ku abdi sok ewe gak tuh sholat teh daripada ibu-ibu tuh sholat mending abdi ke masjid. Gayanya Pak, gaya Pak. Germa jami masih pernah teh dulu masjid dulu ke masjid. Aya alasan, atau buat kieu deh. Itu alasan jika dalil itu deh. Biasanya kan begitu Bu. Benar teh kaos abdi mah ngajagi ieu perasaan. Karunya ibu-ibu di ditu pami abdi ngaos teh. Kalau abdi mah kan tara ngobrol jeung ibu-ibu lain. Tah ibu-ibu teh karunya gitu. Biasanya pami pernah ngajak ibu-ibu cok ngobrol aja abdi mah teu daripada ibu-ibu itu bisi gitu. Abdi mah jadi moal ngaos. Itu salah atau tidak Bu? Ada kalimat begini kata Imam Fudhail bin Iyad. Beramal karena manusia itu namanya apa? Beramal karena manusia. Oke, sekarang meninggalkan amal karena manusia apa? Meninggalkan amal karena manusia. Ya kan tadi saya tidak sholat ke masjid hanya karena dikritik oleh ibu. Saya kasihan ibu tidak sholat khusyuk. Berarti kan saya meninggalkan amal soleh berupa sholat berjamaah di masjid karena dikritik, itu kan meninggalkan. Oke, sekarang saya beramal karena manusia, apa namanya? Syirik atau riya. Meninggalkan amal karena manusia sama juga Pak, syirik atau riya. Artinya saya meninggalkan kan bukan karena Allah, karena kritikan itu. Jadi ketika saya berhenti berdakwah hanya karena dikritik, maka berarti saya tidak ikhlas dalam berdakwah. Saya berhenti ke masjid hanya karena dikritik, berarti saya ke masjid bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ngaji hanya karena dikritik, berarti saya ngaji bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas itu gak akan pernah surut hanya karena dicibir, dikritik, diganggu, enggak. Nabi SAW diganggu habis-habisan oleh keluarga terdekatnya Abu Lahab.
Setiap Rasul keluar, Abu Lahab pasti tahu kamana dituturkeun. Suatu saat ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kumpul. Rasul sampaikan, jika aku sampaikan di belakang gunung ini ada pasukan musuh yang ingin menyerang Ka'bah, apakah kalian percaya? Percaya. Nah, saya ingin katakan, kata Rasul, bahwa wa ana ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan yang kalian sembah itu seharusnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab kemudian sambil nunjuk, tabbat yada Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Karena itu kami dikumpulkan, kita semua dikumpulkan, turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Nah, hikmahnya Ibu Bapak, kalau kita ada di jalan yang benar, saya lagi, kalau kita ada jalan yang benar, pasti ditulungan ku Allah. Nabi dihalang-halangi, dihina oleh Abu Lahab, ternyata ku Allah kan dibela nama. Nu cilaka mah bukan Muhammad, nu cilaka mah ente tah. Abi Lahab wa Abu Lahab je. Jeung tangannya semuanya itu dan usahanya itu tidak ada manfaatnya. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita benar, kalau kita baik, kalau kita jujur, insya Allah yang membela kita Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin satu rumah, satu kampung menyalahkan kita. Tapi kalau kita berada di pihak yang benar, insya Allah yang menolong kita Allah, yang membela kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sama tidak boleh meninggalkan satu amal hanya karena ada keluh kesah manusia, kecuali kalau memang ya ada kesalahan, pure itu kesalahan kita, dan ada orang lain yang memang lebih berhak, nah, silahkan saja gitu. Tapi kalau memang nggak ada lagi yang lain, justru kalau kita mundur akan menyebabkan dakwah ini rusak, pengajaran Islam itu rusak, maka mundurnya kita adalah bencana. Mundurnya kita adalah musibah. Berarti ada niat yang tidak lurus bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu jadi itulah manusia, aneh gitu. Jadi jangan pernah kemudian kita merasa nah sih ini ngurus-urus batur, memang itulah manusia. Itulah manusia. Jangan aneh gitu. Kalau ada orang yang memang tabiat wataknya itu manusia banget gitu. Apa? Ngurus urusan orang. Sagala rupi dicarioskeun gitu, batur teh. Itulah manusia banget, Pak. Itu yang pertama. Idza masahu syarru jazua. Kalau dikasih keburukan, sesuatu yang tidak sesuai dengan hati dan keinginannya, bawaannya itu komentar, kritik, ngeluh, ngedumeng, ngobrol sana, ngobrol sini, ngejelekin sana, ngejelekin sini. Itulah manusia. Kita kalau dalam konteks ini sebagai objek yang diobrolkan, objek yang digibahkan, objek yang disebutkan, tenang saja. Karena 1000 orang menjelek-jelekan aib kita, Pak, berusaha untuk merusak reputasi kita. Kalau kita ada di pihak Allah, Allah yang akan menjaganya. Nabi Muhammad kirang naon dulu Bapak, digoreng kan, sahir, tukang sihir, majnun, orang gelo. Tapi apakah Nabi Muhammad kemudian turun reputasinya, turun derajatnya? Tidak, karena Nabi Muhammad ada di jalan yang benar, bersama Allah terus. Insya Allah, sekali lagi kalau kita bersama Allah terus, yang menolong kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khairu manu'a. Nah, manusia sifatnya kedua, idza massahu khairu, ketika manusia mendapatkan al khairu, kebaikan, manu'a, maka sifat kikirnya muncul. Sifat kikirnya muncul, Pak. Ketika dapat uang, gajian, bisnis, ada orang yang ngasih, tiba-tiba ini hasil usaha saya, ini hasil kerja saya dapat ini tuh capek, Pak. Dapat ini tuh prosesnya panjang. Muncul perasaan kepemilikan. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan
kebahagiaan berupa uang atau proyek atau orderan, itu seolah-olah bahwa itu adalah hasil jerih payah saya, karena saya telah membuat orang percaya kepada saya atau bla bla bla. Rasa kepemilikannya muncul sehingga memunculkan sifat manu'a, kikir. Akhirnya nggak mau berbagi, nggak mau memberi, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Hitung-hitungan gaji sebulan 30 juta atau bahkan ada yang gajinya 100 juta, tapi kurban ikut yang 3,5 juta. Kenapa? Ya udah cukup, itu sudah banyak, itu sudah kurban. Nah, ini sifat kikir yang muncul. Nah, kikir itu dalam bahasa Arab kan banyak istilahnya, Pak. Ada bakhil ya, ada apa lagi? Suha. Kalau manu'a, bakhil itu masih memberi. Jadi kalau manu'a itu perasaan memilikinya, tapi ngasih juga gitu. Nah kalau bakhil itu penitnya, Pak, artinya dia akan ngasih kalau dipencet gitu, kalau dipaksa, kalau dirayu baru ngasih. Ada level yang paling tinggi namanya suha. Nah, suha itu mereka hese cap jahe buntut kasiran. Masih anak sekali dicari sekarang nggak tahu. Iya teh nggak bangun desa kenapa? Yuk lamun saya tadi bangun padahal 5 tahun yang lalu nyumbang tapi kan 100.000 gitu. Tapi diungkit-ungkit gitu. Pak Haji pada nyumbang, Pak Haji mati wah gitu ya. Lalu hari tahu itu hese mah. Jadi mereka itu cap jahe buntut kasiran itu suha. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr kalau nggak salah ayat 9-10, "Wa may yuqa suha nafsahu fa ulaika humul muflihun." Siapa yang membersihkan dirinya dari sifat kikir, maka ia adalah orang yang sukses. Jadi menurut Allah orang yang sukses itu adalah orang yang mau berbagi dengan yang lain, tidak merasa memiliki. Itu orang sukses. Tidak merasa bahwa apa yang dia yang dapatkan itu adalah dari hasil kerjanya, hasil keringatnya, hasil usahanya. Tidak. Dia merasa bahwa ini adalah pertolongan Allah, kebaikan Allah. Maka ketika ada yang minta, dia akan beri. Mau hitungan. Itu orang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat manusia secara umum begitu, Pak, kikir. Jadi wajar sekali lagi kalau kita ya masjid misalkan tiba-tiba ingin ada renovasi, para hadirin, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid kita butuh ini, tiba-tiba terkumpul gitu, wajar. Itu sifat pedih gitu muncul, sifat pedih. Kadang-kadang aduh sudah akhir tahun itu sekolah terbayaran. Tiba-tiba itu yang disampaikan kan, itulah manusia. Gitu artinya jangan aneh gitu. Kalau ada banyak manusia yang ketika diminta untuk kebaikan, untuk sosial, untuk amal soleh, itu tiba-tiba beribu alasan muncul. Padahal tadi cuma satu, Pak, niat. Gitu. Dan kalau niat mau ngasih mah, ngambilan mical barang kan, ending dikadianya. Maka dia ngejual barang yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ya kira-kira ketika aneh kita namun niat mah aya ge mau dipasikeun. Namun niat mah aya ge mau dipasikeun. Dan kadang Pak, kita kan selalu begitu ya. Ini level manusia secara umum. Ibu kalau misalkan punya uang 1.000 lah. Kemudian ada orang yang minjem, ibu kasih 20.000, sisa berapa? 80.000. Oke, 80.000, kemudian ibu sisihkan 10.000 buat infak. Oke, pertanyaannya, ketika di luar ada yang minta sumbangan, ibu akan ngasih nggak? Belum tentu. Merasa karena kita sudah ngebantu orang. Satu, pinjaman 20.000, kedua ngasih infak 10.000. Sudah cukup kita teh, udah nggak kan? Pada masih hati, terus amal soleh gitu. Terus cekap, itu bagian dari sifat pikir sebetulnya. Sifat pikir, Pak. Padahal kalaupun kita infakkan seluruhnya, nggak akan rugi. Karena kita punya tabungan atau punya
simpanan uang 900.000 gitu. Tapi karena tadi sifat zikirnya merasa ketika kita kalau sudah ngasih itu ya cukup. Jadi kalau sudah ngasih nyumbang ke masjid, infak 10.000, ketika ada orang lain yang membuka donasi atau membuka amal kebaikan berupa infak itu nggak akan ngasih. Kenapa? Sudah tadi di masjid. Padahal itu beda lagi. Masjid mah beda lagi, di rumah beda lagi, atau di jalan beda lagi. Karena Allah ketika menagih haknya itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Mungkin tadi kurang, makanya Allah sentuh dengan yang lain yang meminta lagi. Harusnya jangan 10.000, harusnya lebih. Makanya karena kurang, ada hak orang dalam harta kita, Allah gerakan orang lain untuk mendatangi kita dan meminta. Kemudian kita katakan atas tadi di masjid, nah itu sifat kikirnya muncul, sifat manusianya muncul, itulah manusia. Jadi jangan aneh gitu kalau ternyata ya manusia memang seperti itu, wataknya itu buruk, ya itu watak buruk Pak. Apa? Idza masyarul jazaa ila masyarul syarri du'a wa ila masahul khairu manu'a. Kalau mendapatkan keburukan, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, maka dia akan ngeluh, akan kritik, akan komentar, ngedumel, ngomong orang sana, ngomong orang sini. Wa idza masahul khairu manu'a. Kalau dia dapat sesuatu yang ia inginkan sesuai rencana, maka ia lupa kepada Allah, lupa bersyukur, seolah-olah itu hasil jerih payahnya, hasil usahanya, hasil keringatnya, hasil strateginya. Dia lupa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Cuman Allah Subhanahu wa taala ingin ya menaikkan level kemanusiaan kita, jangan sebatas manusia pada umumnya yang memiliki sifat kikir, keluh kesah dan lain sebagainya. Makanya Allah sampaikan illal musholli, kecuali orang yang suka sholat. Artinya sifat manusia yang tadi itu bukan dijadikan dalil dah saya makil, dah jalmi, bukan. Artinya itu sifat yang harus kita rubah. Bagaimana cara merubahnya? Musholli, sholat. Nah di sini berarti sholat itu bisa merubah watak, bisa merubah kebiasaan buruk, bisa merubah akhlak yang tidak baik, bisa merubah sikap yang jelek. Itu sholat. Ila musholli. Nah pertanyaannya sholat yang bagaimana? Yang bisa merubah sifat watak buruknya manusia, yang kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia suka keluh kesah, curhat, ngomongin orang sini sana. Sholat yang bagaimana yang bisa merubah sifat watak buruk manusia, yang ketika mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, dia lupa diri, dia lupa orang, bahkan dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang seperti apa? Sedangkan rata-rata ibu bapak yang suka ngeluh teh kadang banyak suka sholat. Makanya saya pernah sampaikan kan di pertemuan saya, kita kalau sudah ke masjid udah jangan mikirin yang lain. Fokus kita perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terserah ini yang ngurus masjid benar atau salah urusan dia, istilahnya itu. Jadi kita itu memikirkannya bukan di masjid Pak, tapi saat di luar. Tapi pas ke masjid mau fokus, kita sedang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan diintervensi dengan kepentingan manusia. Kita fokus ingin mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang aman tuh begitu. Makanya di jalur para pemuda atau orang-orang yang suka ke masjid itu adalah orang yang yuhibbuna ayyatahharun, mereka yang ingin membersihkan hatinya. Jangan sampai kita pulang dari masjid tapi kotor hatinya. Begitu. Jadi kita pulang ke masjid tapi malah membuat hati kita kotor. Ini sayang gitu maksudnya. Nah, jadi sholat itu bisa membersihkan sifat-sifat buruk. Jangan sampai malah kita sholat menambah sifat buruk. Kenyataannya Pak, ini bukan rahasia umum. Sifat buruk itu muncul di DKM, di pengurus masjid, muncul di imam,
muncul di jamaah yang pertama, muncul di jamaah yang terakhir, bahkan muncul di jamaah yang suka masuk. Ayo gitu permasalahan itu. Ini kenapa kok sholat itu tidak membawa perubahan? Maka kalau kita evaluasi, maka bisa jadi mungkin niatnya yang nggak lurus, atau hubungan dengan Allahnya yang rusak, atau imannya yang bermasalah, atau ilmunya yang terbatas, atau begitu. Seharusnya tadi masjid itu tempat yang paling aman, yang paling tentram, yang paling damai, yang paling menyenangkan. Karena di masjid adalah sumber kebaikan, sumber rahmat, dan sumber keamanan. Kalau dulu kan begitu. Dulu rata-rata orang kalau punya masalah katanya kemana? Ke masjid. Ya, ada riwayat ketika selesai sholat ada sahabat yang dia itu masih diam di masjid, yang lain sudah pada pulang, dia diam di masjid. Rasul tahu ini pasti ada masalah. Akhirnya Rasul tanya, antum kenapa? Terus tidak ada masalah Rasul. Masalahnya katanya kenapa? Dengan bab uang. Tuh, jadi kalau rumah pami bab uang tuh, bab apa? Bab utang piutang itu larinya ke masjid. Karena yang bisa membayar utang itu Allah Subhanahu wa taala. Ayo orang mau dia muntah dibayar henteu. Muntah diikhtiar henteu. Akhirnya kan gitu. Setan masuk, udahlah pinjam aja ke si abang itu, abang emok tuh gitu. Nah, udah itu setan. Alhamdulillah ini. Ayat Rasul begitu. Dikasihlah Rasul satu amalan, satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal kasli wal ajaz wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Alhamdulillah setelah ia mengamalkan doa itu dia terlihat bahagia, dan ketika selesai sholat dia bisa kembali seperti sahabat yang lainnya. Jadi nusok beres di masjid, ngobrol pulang-pulang itu besar masalah. Tapi itulah bagus Pak, daripada pulang-pulang di luar Pak. Benar itu. Kalau pulang-pulang di masjid itu jadi solusi. Banyak kejadian, banyak peristiwa, banyak hal. Kalau kita mengeluhkan permasalahan kita di masjid, insya Allah itu dengan solusinya. Tapi kalau di luar Pak, di tempat nongkrong, ya kurang kan apa? Diajak ngobrol sahah, malah memberikan ide-ide yang negatif. Malah nanti namahan, kita sudah berbuat dosa, ditambah dosa deh, kan begitu. Nah gitu Allah Nabi SAW. Jadi sholat itu ternyata proses perubahan. Makanya memang sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45 kalau nggak salah. Cek nanti ya. Ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya salat itu harusnya membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bukan menambah kebiasaan buruk, bukan malah merubah kita jadi orang-orang yang buruk, jadi orang-orang yang tidak berkepribadian baik. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Solusinya, sifat manusia yang suka berkeluh kesah itu bisa diobati dengan sholat. Nah, cuma sholatnya yang bagaimana? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang senantiasa sholat itu daim. Makanya kalaupun kita belum baik, tetap sholat. Kalaupun kita masih melakukan maksiat, tetap sholat. Kalaupun kita belum benar, tetap sholat. Kalaupun kita belum sempurna, tetap sholat. Sugan atuh ku sholat terakhir dia bertobat husnul khotimah. Jangan sampai saya mah isi di masjid itu lupa dosa. Abdi mah isi di kaos teh, kamu di masjid mah rumah os seur keneh dosa, seur keneh kalapatan, can bener. Itu syaitan itu bisikan setan pasti. Makanya sholat yang bisa membawa perubahan itu yang daim, pelaksanaan sholatnya terus menerus, yang senantiasa dia berusaha untuk melaksanakan sholat selamanya. Bahkan dia tambah yang tadinya wajib menjadi sunnah,
Artinya tambah sholat sunatnya, qobliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya. Dia perbaiki lagi sholatnya. Kalau biasanya masbuk, nama henteu itu gitu. Secara dawam, secara terus menerus dan terus diperbaiki agar pelaksanaan sholatnya sesuai dengan sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Begitu. Itu yang pertama. Jadi cara kata Allah agar sifat manusia yang suka berkeluh kesah itu hilang, maka perbaiki sholat kita. Kalau kita suka sholat namun masih suka ngeluh, suka mengkritik, suka ngedumel dan lain sebagainya, atau kalau kita dapat sesuatu yang kita inginkan kemudian kita lupa kepada orang lain dan lupa kepada Allah untuk bersyukur, cara mengobatinya adalah dengan sholat. Artinya tetap sholat. Gimana saya mah sholatnya anggar we, ya sifat keluh sama si kira tetap sholat. Cuman evaluasi, ini kok kenapa sholatnya belum bisa memberikan perubahan? Bisa jadi mungkin bukan sholatnya tapi mungkin waktunya dia. Artinya ketepatan waktunya, kehusuan sholatnya, adab-adabnya, kemudian sholatnya hilang. Dia sholat berjamaah di saf pertama di belakang imam, tapi hatinya nggak ikut sholat, pikirannya nggak ikut sholat, sehingga sholatnya tidak bawa perubahan. Bisa jadi. Kalau sholatnya benar, insya Allah pasti akan membawa perubahan. Maka kalau kita sok sholat, kita sudah kayak izin, harus izin saya mah naik mutan gitu, izin habis sok sholat tapi nah akhir kene gitu. Tapi jangan jadikan dalil, saya mah mau ngalakan sholat kan bener, salah. Walaupun dia bager, suka memberi, suka berbagi, tapi lamun tara sholat dianggap nol. Karena kata para ulama, sholat itu ibarat angka 1. Kebaikan itu angka 0. Sebanyak apapun ya kebaikan kita, kalau tidak ada sholatnya bernilai tidak. Ya 0.000 manfaatif. 0 atau 1.000 bisa saya hitung. 0 2 aya manfaatna teu. Teu tambah di hiji sabaraha? 100. Tambahan di 0 hiji sabaraha? 1.000. Tambahan di 0 hiji 10.000 itu aya ku hiji we. Menambah kebaikan. Begitu, itu yang pertama. Nah, jadi yang bisa merubah sifat buruk kita itu pertama adalah sholat. Sholat itu adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maksudnya. Insya Allah, maka Allah yang akan menghilangkan sifat buruk manusia kita atau sifat buruk kita sebagai manusia biasa. Sekali lagi, kalau sifat buruk kita sebagai manusia biasa yang suka ngeluh kesah, yang suka ngedumel, yang suka lupa bersyukur, maka harus dilatih dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara memperbaiki sholat. Yang pertama. Yang kedua apa? Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Orang yang menyadari pada hartanya ada hak orang lain yang ia harus berikan, baik kepada orang yang minta-minta atau orang yang butuh tapi malu untuk meminta. Jadi yang kita kasih itu dua, Pak. Satu, orang yang butuh dan dia berani meminta. Kedua, orang yang butuh tapi dia nggak berani meminta, disebut mahrum. Orang yang menahan dirinya untuk supaya tidak meminta-minta, padahal dia pun sama punya kebutuhan. Jadi kumaha salamun aya nu kabumi ngetrok panto terus nyongkeun, kalau memang dia betul fakir miskin kasih. Kalau benar dia fakir miskin. Masalahnya di zaman ini, Pak, banyak orang kaya yang profesinya miskin. Itu masalahnya. Jadi banyak di zaman ini, sekali lagi banyak orang kaya yang profesinya miskin. Ada yang dia minta dengan tangannya, ada yang minta dengan proposalnya.
Tapi untuk kepentingan pribadi, naudzubillah min dzalik. Itu bahaya. Ya. Kalau memang dia miskin, dia butuh, dia fakir, kemudian dia minta kepada orang kaya, wajib itu hukumnya. Orang kaya memberi gitu. Wasna saya tahu ada non sholat, ya sugan atau pak, ku harta nu kurang dipasikeun, dia berubah jadi sholat dan salami ieu. Kenapa dia enggak sholat? Wajar, dia dikasih dari harta yang haram. Sugan atau ku harta halal urang mah anjeunna jadi kersa sholat. Nah, itu berpikir ka dia sekarang. Niatkeun ya Allah, mudah-mudahan anjeunna ku urang dipasihan atas teh cing jadi wasilah taubat, wasilah ka masjid, wasilah berubah. Nah, dulu mas saya ya itu pilih-pilih lah, siapa mana tukang mabok, tukang jinah, bla bla bla. Bayang bu, waktu tukang jinah, kurang itu dipasihan pak, risiko. Nah, dia akan berzinah lagi kan, dia ada nama, nah jangan gilir, gitu. Justru kita berikan dia harta yang halal dengan harapan tadi minta kepada Allah, ya Allah dengan harta yang halal ini mudah-mudahan dia tidak melakukan pekerjaan yang haram. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kesadaran dia untuk bertobat, berhenti dari profesi yang haram. Ayo tintan ayeuna entong berzina diabdi sabar aja sana kengeng 500.000 tah kungi ayeuna cicing di imah tong kaluar. Itu kan solusi. Tetes lagi pak ini, terus jarang lah. Jadi orang itu melakukan pelanggaran itu karena berdiam dirinya orang-orang kaya yang dengan hartanya yang masih memiliki, sehingga banyak orang yang melakukan keterpaksaan gitu melakukan profesi-profesi yang haram. Maka siap-siap akan dituntut di yaumil qiyamah. Gitu. Karena dia kan apa? Akan yubassarunahum yabadul mujrimu law yaftadi min 'adli yaumidin bi bani ala khila ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqun. Akan saling menyalahkan. Nah, maka dengan harta yang kita miliki keluarkan. Nah, dalam Quran ibu bapak, kalimat sholat senantiasa sepaket dengan zakat. Tidak ada ceritanya sholat terpisah dengan zakat, zakat dengan sholat sepaket. Makanya tukang sholat maka dah beresan. Tukang sholat potong hitungan. Kalau nggak ada zakat karena belum nisab haul, jadi tak sholat kok. Yang penting dia sadar bahwa pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Baik orang itu tadi sair suka minta-minta, mahrum, atau dia malah nggak berani meminta, padahal kita tahu bahwa dia butuh. Entong kita tak ego na kita saya mah itu minta mau diberi, salah itu. Salah itu, ya. Itu egois kita. Sifat pikirnya tadi sifat manusia biasa. Apa? Haluan, keluh kesah, ya pikir. Nah, justru katingali itu teh butuh, tapi tunjukkan dia mahrum berarti. Kategorinya dia mahrum, dia nggak berani minta. Tapi ketika kita lihat memang ya butuh dia. Katingali teh ya peryogi lah gitu. Kita itu harus peka, gitu jangan malah kita mah pastilah. Jadi dalam hal ini kita jangan husnuzon. Sipuan pada nanti matak tunjung gede pada gaduhan salah. Dalam hal ini masih kita sepakat, jangan-jangan dia termasuk kategori mahrum, dia butuh tapi nggak berani minta-minta. Khawatir memang ada harta kita yang milik dia kurang dipasikeun, dituntut yaumil qiyamah, repot kena. Namun pakai kata-kata husnudon gitu kena. Kena sipulan mah tunjung gede dah naon gaduhan. Pertanyaannya harta milik dia yang tidak kita keluarkan kita pakai untuk apa? Nah, tapi dengan kita husnudon, ya, oh mungkin dia itu memang butuh tapi nggak berani minta, kita keluarkan pak, salam, begitu. Allah Alaihissalam. Itu yang kedua, sifat ya yang bisa merubah karakter buruk manusia pada umumnya yang suka berkeluh kesah, ngedumel, suka komentar, suka bicara sana sini, maka itu bisa diperbaiki dengan satu, sholat, kedua zakat atau infak sedekah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Yang ketiga, ini yang umumnya dulu saya akan sampaikan ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang yusaddiquna membenarkan yaumiddin, hari pembalasan.
orang yang yakin dengan hari akhir. Artinya anggap apa ini amal soleh kita. Kita sudah melakukan kebaikan, kebaikan kita disalahartikan, jangan dibalas. Anggap investasi amal soleh kita. Dalam Qur'annya, idfa' billati hiya ahsan, balas keburukan orang dengan kebaikan. Kalau kita makan sebaliknya Pak, mun aya nu pedit di kumahaan, peditan deui. Mun aya nu galak di kumahakeun, galakan deui. Nya, itu salah justru cek Qur'an mah. Justru idfa' billati hiya ahsan, balas dengan lebih baik. Ketika dia pedit, kasih justru. Kalau dia galak bageran justru cek Qur'an mah kudu kitu. Ayo orang masuk dibalik gitu. Amanya kita mah pedit jangan gitu mah orang peditan deui we teh. Atuh namahan pedit di dua. Ya. Saya mah galak orang galak kali atuh namahan galak jadi dua. Sami-sami. Akhirnya apa? Malah beres, Pak. Kenapa permasalahan kita enggak selesai? Karena rata-rata saruannya. Padahal cek Quran justru idfa' billati hiya ahsan. Surat apa itu? Yang sudah dapat idfa' billati hiya ahsan. Surat Al-Mu'minun ayat ke-96. Idfa' tolaklah billati hiya ahsan, perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Jadi kita itu cara menolak, cara membalas itu ya harus baik. Jadi kita balas keburukan orang itu supaya apa? Supaya dia berpikir sugan itu. Kembali kepada niat, kalau karena Allah nggak ada yang kecewa Pak. Misalkan Bapak membalas keburukan saya dengan kebaikan, ternyata saya malah tambah buruk, rugi nggak? Ruginya apa? Bapak, saya berbuat buruk ke Bapak dibalas dengan cara yang baik atau dengan didoakan, malah Bapak tinggi tuntuangan, saya tambah buruk Pak, rugi nggak Bapak? Enggak kan? Kalau karena Allah mah enggak Pak. Tapi kalau karena saya ingin berubah, rugi. Karena saya ingin berubah. Makanya segala sesuatu ikhlas di situ karena Allah dan dengan harapan mudah-mudahan berubah. Cuman yang berubah itu Allah, bukan kebaikan kita. Cuman yang membuat kita berharap agar Allah membuka hidayah agar dia berubah itu adalah kebaikan kita. Tapi itu bukan cara kalau satu-satunya bisa membuat dia berubah, bukan. Nah kesalahan kita itu, cerita torbah baik, padahal kan kita udah dengan cara yang baik kalau dikasih tahu, karena kita berharap dia berubah, padahal Allah yang punyanya belum mengizinkan dia berubah, yang akhirnya malah tambah kesel. Hanas kurang di bageran, ari pekte, anggar we kitu tuh. Karena Allah mah gak peduli. Ya, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, terserah dia. Mau begini mau begitu urusan dia. Yang penting kita sudah memberikan terbaik dan kita doakan berharap agar dia berubah. Itu aja. Namun tak akan robih-robihkeun berikan lakosna. Dugikan kata Robi, panginten takdirnya bahwa dia diciptakan untuk jadi manusia ujian buat kita. Sakit tuh. Jadi apalagi itu kaitannya dengan sesama muslim. Hari dan sesama muslimah kena DP hadap asos, seueur ngelehan, seueur ngadoakeun, seueur nanti kadang malah kasayang. Berbeda dengan orang kafir. Tegas dulu, jauh dulu, ya, jaga jarak dulu. Kalau dengan muslimah orang mah ya kada ngelehan heula, husnudon heula, ngadoakeun heula, mayunkeun heula. Itu pahalanya luar biasa. Begitu Allah.
Itu investasi akhirat kita, kebaikan-kebaikan yang tadi ya. Kita mengalah, kita malah mendoakan, malah membalas dengan kebaikan. Itu investasi amal kebaikan kita. Karena kita yakin, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Kalau kita tidak punya konsep yaumil akhir, ibu bapak pasti bakal sering mengeluh, sering kesal, sering kecewa. Tapi kalau kita punya konsep yaumil akhir, bios ripuh di dunia, asal ulah ripuh di akhirat. Kita tidak dihargai oleh manusia, insya Allah Allah pasti akan menghargai kita. Ngapa kita nggak ditanggapi oleh manusia? Insya Allah mudah-mudahan Allah akan menanggapi kita di lahir itu. Jadi karena lepas nanti enak, lempeng mengalir, tidak jadi beban. Karena banyaknya persoalan hari ini bahkan bisa merusak tubuh kita itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak kita pikirin di pikiran. Karena kelemahan iman kita terhadap hari akhir. Kami diwihkan ke akhirat mah bios kan. Di dunia orang capek, tipu, dihina, tidak dihargai, bios. Mudah-mudahan we. Nah, itu kan dia akhir mah insya Allah Allah akan menghibur kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada orang yang di dunia paling ripuh, paling sengsara. Kemudian Allah celupkan dia ke surga, merasakan satu kenikmatan surga. Allah tanya kembali, gimana? Apa yang dulu antum rasakan di dunia ripuh? Gimana? Kata dia, ya Allah, saya belum pernah merasakan ripuh dan sengsara di dunia. Jadi artinya apa? Kebahagiaan yang ada di dunia itu nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Kesengsaraan yang ada di dunia itu nggak ada apa-apanya dengan kesabaran yang akan berbuah kebaikan nanti di dunia akhir. Tong kagok sabar, tong kagok baik, gitu. Tong kagok beramal soleh. Karena dunia itu sebentar. Ketika kita melakukan kebaikan kita tidak direspon baik oleh orang, nggak apa-apa. Teruslah berbuat baik. Bahkan jangan sampai berhenti melakukan kebaikan hanya karena kita dicibir, dihina, atau bahkan dihalang oleh orang. Karena kita melakukannya karena Allah. Ibu cok nyumbang ke masjid, sumbangan ibu tadi tampi, besoknya mau nyumbang lagi nggak? Kalau berhenti menyumbang, berarti dipertanyakan niatnya. Nah, saya mau ngasih, bedanya Pak Ustaz, kan ditolak tuh, bios. Ibu teh bios ditolak tuh. Ini suka atau kedua mah. Ditolak deh, suka nuka tilu mah. Kata rugi. Namun misalkan bu, tos ibu mah tong nyumbang deh kan dia, oh berarti dia nggak mau, udah. Kalau dia sudah terang-terangan, ya udah, misalkan kita cari masjid yang lain. Jangan berhenti lamun nanti saya sebenarnya lamun kieu mah abdi mah moal rek babagi deui ka masjid. Akhirnya ka masjid lain teu, ka masjid ieu teu. Jangan. Berarti kita berhenti beramal soleh. Kalau kita berhenti di sini tapi melakukan amal soleh di sana, insya Allah tidak, karena kita terus melakukan kebaikan. Tapi kalau kita berhenti melakukan kebaikan hanya karena kecewa, hanya karena kita tidak enak, ya, maka berarti kita berhenti melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, secara garis besar itu dulu. Ada banyak poin, ya, hal-hal yang bisa merusak, yang bisa merubah rusaknya pribadi seseorang. Selain sholat, yaitu tadi zakat, selain zakat apa? Iman terhadap hari akhir. Dan iman terhadap hari akhir itu tumbuhkan perasaan takut kalau kita diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cing aya kasieun Nabi Yusuf alaihissalam ibu ketika berhadapan dengan Siti Zulaikha di tempat yang sunyi sepi, tidak ada yang lain, sudah dikunci setiap pintu. Apa yang membuat Nabi Yusuf menolak keinginan Zulaikha? Apa? Rasa takut. Sieun kunaon? Sieun ku bapakna. Namun sebagian riwayat takut kalau Nabi Syuaib marah besar kepada Nabi Yusuf. Sok sieun gitu. Jadi
jangan bilang Pak Bu lamun aya kasieun pasti akan menjaga diri. Makanya kenapa anak-anak hari ini dengan mudah melakukan banyak pelanggaran katanya kasieun. Benar nggak Bu? Saya cik orang kampung berupa sieun teu sepuh. Sieun akhirnya kan hari ini kita hati-hati. Ari sieun masuk hati-hati kayak itu teh. Tapi lamun kayak kasieun jadi jaramah kayak itu teh. Jadi apa? Jaramah namanya. Ya jadi dia tidak kontrol diri sehingga banyak melakukan pelanggaran kesalahan karena kadang ditakuti. Nah, kata siapa? Politikus Indonesia. Nah, Indonesia itu kenapa nggak maju? Karena emang nggak ada yang ditakuti. Amerika nah maju dah sieun ke Cina. Korut, Korsel, nah maju dah sieun ke korut. Rusia kenapa maju? Karena sieun ke Cesia. Nah Indonesia kenapa maju? Karena tidak ditakuti. Kalau gitu sieun. Dak maju-maju, dia orang makan agama menjadikan sebuah lelucon. Aya we unggah waktu teh nu ngahina agama menunjukkan bahwa manusia yang ada di kita itu terus tersieun pak Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dia tinggal menunggu adab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam, tidak melakukan satu upaya kecil aja untuk menyampaikan kebenaran, ya ini siap-siap kita akan sampai bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala karena menjadi syaitanul ahros, setan bisu yang melihat kebenaran tapi tidak melakukan upaya untuk melindungi, menjaga dan membela Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, itu saja mungkin. Insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya kalau Allah mengizinkan dan Allah menakdirkan. Mudah-mudahan sehat walafiat, kitanya panjang umur dan mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni seluruh dosa sifat buruk kita sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan Allah merubah sifat buruk kita menjadi manusia yang istimewa, yaitu ahli sholat, ahli sedekah, dan ahli taat yang takut terhadap akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.